Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, terima kasih untuk napas kehidupan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Sebelum kami mulai aktivitas kami mau disapa dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sapaan rohani buat kita pada pagi hari ini, Senin 8 April 2024. Saya ambil dari kitab Mazmur pasal 34 ayat yang ke-8. Demikian kesaksian firman Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Lihat dan rasakanlah kebaikan Tuhan. Ibu, bapak, saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, Mazmur pasal 34 ayat yang ke-9 ini merupakan inspirasi dari pencipta lagu Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, dan seterusnya. Bagaimana beliau terinspirasi untuk membuat lagu, bagaimana kita umat Tuhan, sebagaimana yang dirasakan oleh pemazmur. Kecaplah dan lihatlah. Ketika berbicara soal kecap, ada rasa di sana. Rasa apa yang boleh kita rasakan? Yakni rasa manis bersama dengan Tuhan, rasa menyenangkan bersama dengan Tuhan. Bahkan di akhir nats ini dikatakan, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kita boleh merasakan kebaikan Tuhan atas hidup kita. Kita boleh merasakan betapa baiknya Tuhan atas hidup kita. Dan kita juga diminta untuk melihatlah. Ada dua hal yang saling terkait, merasakan dan melihat. Kalau hanya merasakan saja tapi tidak pernah melihat, itu juga tidak pas. Tapi melihat orang lain diberkati oleh Tuhan tapi dirinya tidak pernah merasakan, itu juga kurang tepat. Tapi dalam nats ini kita disuguhkan suatu hal yang saling kait mengait. Kita rasakan dan kita lihat. Kita lihat dan kita rasakan betapa baiknya Tuhan itu. Bahkan kita dikatakan lagi, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Ada suatu kebahagiaan ketika kita berlindung pada Tuhan. Hans Kuhn berkata, kasih Tuhan tidak melindungi kita dari penderitaan. Kasih Tuhan melindungi kita di tengah-tengah penderitaan. Di tengah-tengah penderitaan yang kita hadapi, ada Tuhan yang mampu melindungi kita. Ada Tuhan yang senantiasa menunjukkan kebaikannya dalam hidup kita. Bahkan yang menurut kita tidak baik, bahkan yang menurut kita kesusahan, bahkan yang menurut kita permasalahan, dapat dirubah oleh Tuhan menjadi hal yang baik, menjadi kebaikan bagi hidup kita. Jim Elliot berkata, Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi mereka yang menyerahkan pilihannya kepada Tuhan. Bagaimana kita mau belajar menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita totalitas berharap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari hanya kepada Tuhan. Karena itu ibu, bapak, saudara, mari kita lihat dan kita rasakan betapa baiknya Tuhan. Tidak hanya orang lain yang dapat mengecap dan melihat kebaikan Tuhan, tetapi kita juga boleh merasakannya, melihatnya bagaimana Tuhan itu baik, sehingga kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang berbahagia karena kita berlindung di dalam kepak sayap Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Mampukan kami menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, yang terus bertumbuh di dalam Tuhan, yang terus maju bersama dengan Tuhan. Kami mulai hari ini dengan mengandalkan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.